warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku. Kita berjumpa lagi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang lokasi dan kondisi wilayah Indonesia. Untuk itu, silahkan disimak baik-baik video kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan lokasi absolut dan relatif wilayah Indonesia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi cuaca dan iklim di Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia dilihat dari kondisi geologisnya. Sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Nah, dari peta tersebut, silahkan kalian isi titik-titik berikut berdasarkan data pada gambar. Tentunya ini menggambarkan letak astronomis Indonesia. Silahkan, sudah ada jawaban dari batas selatannya, yaitu 11 derajat lintang selatan. Kalian isi. Yang belum ada adalah batas utara, batas barat, dan batas timur. Bisa diisi di kolom komentar YouTube ya. Baiklah, kita masuk ke materi. Untuk lokasi Indonesia sendiri, sebelum kita masuk ke lokasi Indonesia, jadi lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa saja sih pengertiannya? Untuk lokasi absolut ini merupakan letak yang bersifat tetap, bisa digarisbawahi yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya, seperti lokasi absolut, yaitu Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Selanjutnya yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif ini merupakan letak tempat yang dapat berubah ya. Tadi yang tetap, sekarang dapat berubah. Kenapa berubah? Karena adanya keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi saat ini kabupaten ini merupakan di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu pula, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Jadi jika lokasinya di dekat jalan raya, memiliki harga tanah yang lebih mahal tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suaranya bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kita simpulkan dapat dikatakan bahwa lokasi ini berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke materi 2, yaitu tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi untuk kondisi wilayah Indonesia ini terbagi menjadi 3. Nanti kita tadi sudah disinggung di awal ya, kita sedikit membahas tentang letak dan luasnya Indonesia. Yang kedua cuaca dan iklim. Yang ketiga nanti kondisi geologis dari Indonesia itu sendiri. Oke, pertama kita masuk ke letak dan luas. Indonesia dilihat dari letak geografisnya. Sebelumnya kita perlu pahami bahwa Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautannya mencapai 5,8 juta km persegi. Ini merupakan data terakhir dari Kemenko Maritim tahun 2019. Letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Jadi, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dapat kita lihat pada peta kepulauan Indonesia ini bahwa Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Lalu, dari letak geografis ini tentunya memberikan keuntungan sendiri bagi Indonesia. Pertama,
Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya adalah bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Dan yang ketiga adalah transportasi laut itu semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Untuk itu bisa kalian lihat pada penjelasan singkat berikut ini. Bisa kita lihat pada peta bahwa kita ketahui sebelumnya Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Letak Indonesia tersebut memiliki letak strategis atau terlihat seperti posisi silang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lokasi di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas internasional, yaitu lalu lintas dari Asia ke Australia ataupun sebaliknya, dan pelayaran dari Samudra Pasifik ke benua Asia, begitupun juga dengan sebaliknya. Setiap tempat yang ada di muka bumi ini pasti memiliki letak astronomisnya. Namun masih ada orang yang belum begitu paham mengenai letak astronomis. Apakah kalian tahu tentang letak astronomis? Nah, letak astronomis negara merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Lalu, apa itu dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Jadi, garis lintang merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Contohnya saja seperti letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya adalah dampak dari letak astronomis itu terbagi menjadi dua, yaitu tadi dari lintangnya sendiri maupun dari bujurnya. Untuk pengaruh dari garis lintangnya yaitu pertama beriklim tropis, lalu Indonesia terdapat hutan hujan tropis, yang ketiga sinar matahari sepanjang tahun, keempat kelembapan udara yang tinggi, kelima panjang waktu siang dan malam yang sama. Dan untuk letak bujurnya berpengaruh seperti bumi berotasi selama 24 jam, maka adanya siang dan malam. Dan yang kedua memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, kita akan lebih membahas tentang dampak letak astronomis yang menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 zona pembagian waktu tadi ya. Nah, untuk waktu Indonesia bagian Barat, zona waktu ini berdasarkan garis median pangkal yaitu 105 derajat bujur timur dan wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk waktu Indonesia Tengah, zona waktu ini berdasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir adalah pembagian waktu menurut Indonesia bagian timur. Nah, zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur yang meliputi wilayah yaitu Pulau Papua dan Maluku. Selanjutnya, kondisi wilayah menurut cuaca dan iklim. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu cuaca dan iklim. Jadi, cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang singkat. Relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Contohnya, suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Lalu, contoh lainnya kemarin Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Jadi bisa dilihat ya bahwa cuaca ini memiliki wilayah yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Karena bisa dilihat tadi rata-rata udara di masing-masing kabupaten yang disebutkan awal tadi berbeda satu sama lainnya karena wilayahnya tadi relatif sempit ya. Selanjutnya untuk iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas.
Nah, contohnya cakupan yang luas ini merupakan iklim di Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017 suhu udara Yogyakarta rata-rata yaitu 25,05 derajat Celcius dan rata-rata hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm. Nah, Indonesia sendiri memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Untuk musim hujannya biasa terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemaraunya terjadi antara bulan April sampai September. Jadi arus angin yang banyak mengandung uap air bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Jadi semakin ke timur curah hujannya semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Jadi bagaimana tadi? Jadi dari barat atau dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu mengalami hujan yang tinggi, sedangkan semakin ke timur hingga ke Papua itu mengalami hujan yang rendah. Selanjutnya, keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Nah, ini juga mempengaruhi dari tanaman sendiri. Untuk penyinaran mataharinya, dampaknya adalah mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Dan dari suhu, itu pengaruhnya adalah mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Untuk kelembapannya, tingkat kelembapan ini terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Untuk angin, adanya perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itu pengertian angin. Jadi terhadap tanamannya yaitu membantu proses penyerbukan secara alami mengurangi kadar air. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Jadi curah hujan ini pengaruhnya terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Nah, kondisi wilayah ketiga adalah geologis. Apa itu geologis? Jadi geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Nah, secara geologis Indonesia ini dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan Indonesia membentang dari ujung Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, Halmahera, atau kalau kalian tahu ini disebut dengan Ring of Fire. Lalu jumlah gunung api Indonesia sebanyak 127 gunung api. Nah, aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Bisa diingat ya, 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng-lempeng tadi menyebabkan suatu patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuklah gunung api itu. Selanjutnya, aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Karena tadi ya ada pertemuan 3 lempeng dunia. Nah, selain dampak negatifnya, ternyata letak geologis Indonesia juga memberi dampak positif, yaitu seperti tanah menjadi subur karena di kawasan dekat gunung api yang mengandung banyak unsur hara. Lalu kedua, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Nah, terbagi menjadi 3, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Jadi flora dan fauna bagian barat ini biasanya berasal dari negara-negara Asia, sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Untuk bagian tengahnya, biasanya ini merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan atau endemik. Nah, yang terakhir adalah bagian timur. Jadi ini ikut dengan kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna dengan yang ada sama atau di benua Australia.
Lalu dampak positif dari letak geologis Indonesia sendiri yang ketiga adalah memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sudah kita ketahui ya tadi ada dampak negatif dan ternyata letak geologis ini juga memiliki dampak positifnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai kita di penghujung materi tentang lokasi dan kondisi wilayah Indonesia. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.